hatta yusalli alaika min umma atau salli alaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo ilmu bagi midanya nya ilmu Abu Bakar. Abu Bakar menolak doa sampai dikeun, ya Allah dengan keberkahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kena lempegah panjang, yang kena lempegah ayah, emak-emak yang dirahmati oleh Allah, bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang lebih daripada Nabi yang lain. Bak tingkat Nabi Musa nelaki je ke umat Muhammad, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka oleh karenanya, malam berbahagianya akan terbahas 4 kelebihan baginda Rasul di atas Nabi yang lain. Apa kata Rasulullah? U'titu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Ya, ini kali Nabi Muhammad. Dan dengar buka-buka mak, karena di antara putbahnya itu Nabi memuji kita. Ya, Nabi memuji kita, bersiaplah. Yang hadir pada malam berbahagianya insyaallah mendung pahala. Duk kena bertanya kontuk lain deku. Memang sengaja untuk dengar ceramah, insyaallah pahala mendung. Ni dengar kan? Nah, di antara putbahnya tu Nabi pernah memuji umatnya sendiri. 1. Dikala Rasulullah, "Utitu arba'an," aku diberi oleh Allah 4 kelebihan. Lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli, yang 4 kelebihan ini tak diberi oleh Allah kepada nabi yang lain. Maka sahabat bertanya, "Apa mantan wahai Rasulullah?" Yang pertama, "Utitu mafatihal ardi." Ya hana ba nabi lain, cuma Nabi Muhammad tok yang nail mainnya. Utitu mafatihal ardi. Aku diberi seluruh kunci dunia. Aku diberi seluruh kunci dunia. Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya kan? Ya kan? Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya. Nong kena tanyong bak jamaah mandu. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya. Selain leh Nabi Sulaiman yang nak umat Nabi Sulaiman yang kaya? Ya? Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, tapi umat goknya nah yang kaya. Ana betul betul. Ada ke? Nabi Sulaiman. Maka kata Rasulullah, aku diberi kelebihan yang pertama, utitu mafatihal ardi, aku diberi kunci dunia. Rasulullah bisa minta kepada Allah, ya Allah, neputronlah makanan surga. Allah akan putronnya. Ya Allah, neberilah lentuan peng dari surga. Allah akan berikan. Ya Allah, aku mau dunia ini semuanya. Allah akan berikan. Ya Allah, aku mau seluruh kekuasaan di dunia ini hanya untukku. Ya Allah, Allah akan berikan. Bukti daripada Nabi yang ikut Rasulullahnya. Nanti mendengar cerita wahai Nabi Muhammad jak bak tabuh kampung dan kampungnya Gampung Taif. Ya? Gampung Taif, nanti dengar mak Gampung Taif. Rasulullah wa tahana li Khadijah, gonya sedihkan. Nabi sangat bersedih, Khadijah tidak ada lagi. Istri yang paling disayangi oleh baginda Rasulullah. Ketika itu Abu Talib pun meninggal, paman yang sangat disayangi oleh baginda Nabi. Abu Talib meninggal, mak, kemudian Khadijah juga meninggal. Rasulullah ketika itu gundah hatinya. Beliau pergi ke suatu kampung yang bernama Kampung Taif, dengan harapan agar Kampung Taifnya bisa menghibur hati Rasulullah. Tu bak Kampung Taifnya mak mandum pak ge menyoba bahasanya mandum pak kecil tu hapun sepakat hai menyokat Nabi Muhammad kampungnya kibar tarong mate setuju mandum setuju. Gampung Taif mandum setuju orang Nabi mau bate. Nan bate nan kau muda-muda bate bebenyo, na yang muda nyo ico tu. Na lagi bate batane. Na yang agak genicu bate. Bate tu Rasulullah mandum kenong bate, Nabi kenong bate dak tu hulai. Bahkan dalam riwayat luka paling terparah ketika itu berada di betis beliau. Ini ditubik darah mandum. Waktu Rasulullah jauh Taif, mandum urung Taif ram Nabi membate. Kenang Nabi, kenang baulai, kemudian ikut mandum kenang. Maka dalam riwayat Rasulullah SAW ketika itu pernah mengalami luka paling terparah di daerah betis. Ini tubik darah mandum, itu tubik darahnya mengucur darah.
Hai, mengucur darah pulau mana? Itu darah dulu. Singkat cerita, Rasulullah duduk di atas batu menahan sakit. Lalu Allah mengutus Jibril. Jibril, kau turunlah ke bumi, kau bantulah kekasihku. Baik ya Allah. Maka Jibril turun menghadapi Muhammad. Muhammad, aku dapat perintah dari Tuhan. Apa perlu ku angkat gunung, 2 gunung itu ku hancurkan mereka? Muhammad, apa perlu gunung di Mekah itu ku angkat, aku hancurkan gunung kampung Taif itu? Kalau engkau katakan iya Muhammad, angkatkan 2 gunung itu, ku ambilkan, ku himpitkan gunung kampung Taif itu menjadi murka dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjawab, jangan Jibril, karena mereka tidak tahu apa-apa. Yang kena dalam cerita tu Nabi konyan, Nabi Muhammadnya nagunci bagonyan. Apa yang maha Nabi hijau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum kekayaan yang Nabi inginkan Allah berikan. Seandainya Rasulullah ingin meminta kepada Allah turunkan bidadari surga, Allah turunkan. Seandainya Rasulullah meminta kepada Allah ingin kekuasaan dunia, Allah berikan. Seandainya Rasulullah ingin meminta kepada Allah seluruh dunia dan akhirat untuknya, Allah berikan. Tetapi Rasulullah tahu beliau seorang biasa, manusia biasa yang perlu dituntun oleh umatnya. Maka kata Rasulullah, wa'titu mafatihal ardi, aku diberi oleh Allah kunci-kunci dunia. Alhamdulillah, berarti Nabi lain hana lagi. Itu kelebihan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah berkata bahwa aku diberi oleh Allah 4 kelebihan. Salah satunya adalah ju'ilat turabu li tahuran. Aku diberi oleh Allah semua ini suci. Ya, kibar maksud dengan sucinya. Ikala Nabi Muhammad ju'ilat turabu li tahuran. Aku diberi kelebihan oleh Allah yang Allah tak berikan pada nabi yang lain, semua tanah dalam keadaan suci. Sehingga sahabat tanya Nabi, kibar maksud tanah yang suci. Mandum umat don bila semayang, dia atas pak mantong je, dia atas batai je, dia atas padang pasir je, dia atas kapal je, dia atas perahu je, mandum je. Maka katanya nak rencana semayang di atasnya, selama hana najis, hukumnya sah. Ilan tengku kena semayang di atasnya je, padang pasir, hana masalah. Ilan tengku di atas kapal, tengok di atas laut je, semayang di atasnya, hana masalah je. Tengku, bila tuan memang nyon rencana kena semayang di atas gunung, di atas batai je, hana masalah. Selama tidak ada najis. Tapi umat Nabi Musa hancur lagi nya. Umat Nabi Musa masih contoh semayang ini. Ya, Nabi Musa. Hai, hana sah semayang kena. Umat Nabi Musa baru sah semayang punya katrok masjid. Hana sah semayang Nabi Musa di atasnya. Umat Nabi Musa. Umat Nabi Isa lagi hancur. Umat apa yang ada aku yang punya orang kampung tu masjid di jantor tanya 3 bandar gimana cara aman. Tajak aku deh mak semayang. Kan? Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa kalau mau sembahyang tak boleh di atas tanah, tak boleh di atas perahu, tak boleh di atas gunung, tak boleh di atas batu, harus solat di masjid. Umat Nabi Musa. Alhamdulillah Allah berikan kelebihan itu kepada kita semua. Di part mentangnya tanya insyaallah kita wajib semayang ya di atas tanah, batu dan sebagainya selama dalam keadaan suci. Kah yang kelih. Dia tanya akan dapat panjang yang keput. Nah, yang kelih. Kata Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? U'titu syafa'ah. Kelebihan yang ketiga kata Rasulullah, laki kalau itu syafa'ah. Yang ketiga, summitu Ahmad. Namaku Ahmad. Jadi jamaah rahmatillah Allah, watelan dengar phone kat hadisnya, dah nama phone pun makna bahawa nan Nabi Ahmad kan 4 lebih Nabi Muhammad dan Ahmad. Dan kalau mana lebih ni? Hai lagi biasa kan? Ikala Rasulullah, kelebihan aku yang ketiga, aku diberi namaku Ahmad. Watelan dengarnya. Hana pengaruh bagai. Empat kelebihan teguh, 4 kelebihan latilun, 4 kelebihan mana Nabi Ahmad kan lagi biasa aja. Ternyata watelun teliti lebih dalam. Ya, sekali. Ahmadnya berapa huruf? Alif,
ha, mim, kan? Dal. Ada buah huruf kan? Kuit buah kan? Nah, perhatikan baik-baik. Ahmad 4 huruf. Alif, ha, mim, dal. Mesti lentuan daun. Lentuan semayang. Nya lentuan semayangnya huruf pula. Allahu Akbar. Ya? Pada nak huruf ha. Ni jauh lagi yang tengku itu angka 1. Dulu yang tanya angka huruf. Ini alif. Ya? Ilun mak watalan kalon hadisnya. Hana mengenal lah hati. Kalau merupakan jawaban. Ternyata jawaban Nabi. Dari kelebihan Rasulullah. Beliau bernama Ahmad. Ini kelebihannya. Watai lendong lah semayang. Allahu Akbar. Ini berbentuk alif. Ya. Sedangkan benar Nabi Muhammad Ahmad. Alif. Ha. Mim. Dal. Ya. Watai lentuan ruku. Lentuan ruku lah ya. Ini huruf ruku ya. Huruf ha. Panena ha dengku. Ha kan lagi ni orang punya lagi. Oh, ini juga huruf ha. Dalam khat kufi, tulisan kaligrafi kufi itu, ini berbentuk huruf ha. Watai katanya sujud berbentuk huruf mim. Cina sujud itu negara nuyu untuk nak sujud tak nak bangun gambar dia. Itu contoh lagi. Anak rencana gambar cok kertas tu untuk gambar tu. Mim. Wadah kita tahiyat itu berbentuk huruf dal. Maka wadah kita semayangnya mandum gerakan semayang katanya mengibaratkan pada satu isyarat. Apa itu? Beliaulah bernama Ahmad. Alif, ha, sujud mim dan tahiyat atau tasyahud akhir berbentuk huruf dal. Maka semayang katanya gambaran dari kecintaan Rasulullah. Tapi watelun kalonnya gelam mengenong dalam hati itu. Maka lumputah dalam sejarah, lumita sejarah. Ternyata permintaan ke semayang katanya nan lagi Ahmadnya yang permintaan Nabi langsung. Di dalam kitab Al-Bujairimi ala syarah khatib Bujairimi kalau dalam kitab Bujairimi jilid 1 dan tulis nan kisah saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Waktu Rasulullah berjumpa dengan Allah Isra Mi'raj, Nabi minta, ya Allah, nanti ketika aku turun, ya Allah, aku ingin umatku bisa berjumpa denganmu, ya Allah. Seperti mana aku hari ini berjumpa denganmu, ya Allah. Ciptakanlah satu hadiah atau model ibadah yang membuat umatku nanti ketika beribadah sama seperti mana aku berjumpa denganmu, ya Allah. Maka Allah mengutuslah satu ibadah yang bernama sembahyang. Watai Nabi tron di dunia, watai Nabi hanali Isra Mi'raj, bantron di dunia, watai leho truk Jibril. Watai Nabi kahanali, Nabi ka Isra Mi'raj ka binduk, maka turunlah Jibril alaihi salam nepruno semayang. Jibril dari Pak Demelwe dari Allah Subhanahu wa taala. Ipurno oleh Jibril lagi nya cara semayang Muhammad. Allahu Akbar. Nabi kalau lagi nya menyuruhku lagi Allahu Akbar. Diajarkan oleh Jibril. Maka bentuk solat kita itu bentuk cinta Rasulullah kepada kita. Ya, kita semayang yang sama hati kita tengah saksikan kejadian di mana Rasulullah dulu pernah berjumpa dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Maka pernah kita tahu anak lawanya hanali anak semayang kadang ada yang yuk nak pakai semayang ayah macam nak semayang belum mak. Tidak mudah lagi kan? Ya. Maka perintah Rasulullah sangat tegas memerintahkan solat kepada Nabi Muhammad. Idza sab'a sinina fa'limu. Jika katro wate anu menjadinya kaum 7 tahun, maka diajarkan mereka solat. Wa idza asyara, apabila katro 10 tahun, fadrimu, pukul anak. Perintah Nabi kan? Punya anak mi kita nyo katro umur 10 tahun, perintah Nabi fadrimu, pukul anak itu. Kiban cara tak pukul dengku, pukul muka. Maka iklan Rasulullah idza daraba ahadukum falyajtanibul wajha, munyodron ke poh seseorang, poh muka, falyajtanibul wajha, hindarilah dari wajah. Maka ane poh yang baki.
Jadi nak salah kira sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab. Ikan Umar bin Khattab ni tajak Nabi Muhammad jah. Dan anak Umar bin Khattab bernama Abdullah. Icoklah. Icok anak namanya ni. Terus Rasulullah makai putu Nabi. Neprono anak dia Nabi. Kiban cara aja lagi tu. Lagi Umar bin Khattab. Pergi ke Nabi Muhammad. Umar, engkau ambillah satu rotan, engkau taruhlah di dinding, letakkan rotan itu di dinding. Terkejut Umar, ditanya untuk apa Nabi? Fa inna lahu adab ya Umar. Karena rotan itulah yang mengajari adab anakmu. Nya lagi yang cara Rasulullah mendidik anak. Lalu ini kan lagi. Lalu ini kapu nang HP tajuk kan? Tajuk HP pula. Yang HP-nya habis umur HP-nya. Munyo kamu awal-awal ber lagi yang cara munyo katruk pada yang rumah pakan kamu kena umpah murah. Kena lah umpah segotu. Nya sistem kamu awal. Lagi hanale yang kena untuk pun melanggar HAM, hak asasi manusia. Tabuh tu guna yang untuk anak bini. Hak asasi manusia. Fa inna lahu adab ya Umar. Engkau didiklah anakmu itu ya Umar. Engkau ambillah rotan, engkau letakkan di dinding. Fa inna lahu adabun. Karena rotan itu yang mengajari anakmu adab. Maka begitu cara Rasulullah mendidik kita untuk solat. Ya, kamu fumak kan? Pakai semayang dia tanya alif lagi yang ada. Lalu nak urut tanya deku. Pakai semayang lagi yang ada. Lu kena tanya makron deku. Yang paling wajib dalam semayang pun. Dah pegah niat. Okey, munyo hana niat betul bego semayang sah. Dah pegah hana sah. Munyo lagi yang tajak buat tolong dulu tadu tengah jalan semayang dulu karena Allah Taala kabeh. Mang kibang untuk ron tadu warung kopi, tajik kopi ni temaja lum semayang dulu karena Allah Taala. Mana ruku-ruku. Hana karena yang paling wajib apa ni? Niat. Nah, yang modelnya di Acehnya orang. Lum balah lagi yang bang lagi yang orang. Drone tengok munyo jak WC, hana pu jak WC ni mentang tengah jalan jak WC kerana Allah Taala. Gimana cara le orang buat? Memang pada hakikatnya sembahyang itu yang paling wajib pada niat. Okey. Punya katanya sembahyang hana ni sah. Musrube rakaat sembahyang hana ni sah sembahyang. Hana sah. Tapi na urang agak mencawa ulai baju. Ni pegah balon teku punya lagi yang teku hana pun tak boleh semayang. Sujud hana boleh dah pakai, tahiyat hana boleh dah pakai, mampu cik dah pakai dan tanya. Kayak ni mentang ikiban cik cara tajak bawa warung kopi salong, dah yang tadi wadah katuk lohuk sengaja lon semayang lohuk karena Allah Taala. Hana puru-puru boleh dah yang kiban kata tu kopi tu. Ya, maka lu jawab lagi nya. Tengok bang punya nak kena jak WC, sengaja lon jak WC karena Allah Taala. Yang jak dapur lagi hanya pun macam ni mentang tengah jalan duduk kerana Allah Taala. Nantinya di Acehnya mandum ke pu sekte-sekte aliran kana mandum bang pak tanya. Nyo katanya tengah gabu lain ka tu Wahabi dah gabu dengan Wahabi dah ni. Padahal hana Wahabi ba masa kerajaan hana Sultan Ali Mughayat Shah yang soleh. Yang raja paling adil, raja paling alim yang pertama kali membuat kerajaan Aceh Darussalam bernama Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Ali bin Riayat Shah Al-Qahar, kemudian Naratu. Katanya Naratu apa? Naratu Syafiuddin, Ratu Zakiyatuddin, Ratu Inayat Shah. Kemudian katanya ulama Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mandung ulama-ulama raja katanya awal berkapasitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punya hana patih habalun neblo bukus Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri dan neblo buku Qanun Muqatta Alam yang disyarah oleh Tengku Cik Bimilai. Ni kalau angkinan bahawa sesungguhnya awal katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ini hana ni na urang keun hai lun Ahlus Sunnah macam jamaah hana pakai. Nah yang modal lagi ni. Dan tanya pakai nanya orang Ahlus Sunnah untuk hana pakai jamaah pokok ji dan gulun dalam Quran untuk hadis. Mam pendapat ulama hana. Terang hana madhabnya kan manusia tentu. Ilmu pokok Quran hadis tu.
Lagi yang jadi maulid hana ni. Hana, boleh dalam Quran. Nama tu maulid dalil dalam Quran tentang maulid. Nyo tabas dalil, nyo boleh kecil. Nyo be salah-salah dalam bukan tu ladung itu lah tidur urang jamaah juga maulid. Hai bang, hanya pakai maulid ber. Pakai hana dalam Quran. Mana hadis sana? Hana sih minta menyana lu pen 20 juta. Memang hana lu minta dalam hadis sana. Hana perintah Nabi, drone harus pakai maulid, menyuhan dosa. Hana. Dalam Al-Quran hana sih perintah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man katanya tak kubut hana dalil tu puji teku. Ya ke? Ya ke mah, nu biasa aja mahasiswi yo budah dak kenongnya. Man belum mahasiswa aja, belum mahasiswa jurusan tafsir hadis, usuluddin. Kamu awal IAIN, Kanwin, ya, belum mahasiswa itu. Oh, belum mudah-mudahan lagi. Maka hari ini yang banyak berpengaruh di tempat kita ini adalah mahasiswa-mahasiswi. Hati-hati. Okey, tunggu. Kamu nyo pakai maulid, nak dalil tu. Nyo kamu malam nyo pakai maulid, panitia kah nak pakai nyo mendung. Nyo kamu kah hadir bang malam berbahagia untuk dengan ceramah untuk menghormati maulid, nak dalil. Nah dalil tu pun punya saya anak. Ya kan? Dengar gua mak mak nam turi Abu Lahab. Nah, punya anak tu dah nyampak turi. Abu Lahab nak turi. Ayah nak turi Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa sih? Dia itu keluarga Nabi yang selalu membaikot dakwah Nabi, yang selalu tidak senang kepada Nabi, yang selalu menjadi batu penghalang bagi Islam itu sendiri. Itulah Abu Lahab. Tapi mak, ayah, belum kena cerita nak apa kelebihan Abu Lahab yang harus saya ikut. Ya, bakal saya ikut nak uji kan? Yang keyang mandum kita nyonya walaupun mandum nak kelebihan tetap nak kekurangan. Kalau ada kekurangan tetap ada kelebihan. Bak kapoh malam mak nak kalah tidur sahabat Abu Lahab bernama Urwah. Tahu nak? Urwah. Nyo hadis sahih be? Yang lu sampaikannya hadis sahih. Nyo leh madu tu bukan lewat wabi pada nak ada kuah bibian. Hanya hadis sahih. Nyo hadis sahih. Hadis sahih bahwa di suatu malam ada salah seorang sahabat Abu Lahab bermimpi dengan Abu Lahab. Sahabat itu bernama Urwah. Abu Lahab hanale kamate dalam kubur. Maka budak Urwah, ni budak Urwah. Lahab. Dong tanya orang dong kamate. Ya. Madza laqita ya Lahab? Selamakah mati Lahab? Pu kamu demi dalam kuburnya. Jadi mandum urang kai depu mandum Lahabnya mas Hode pu ibu kai depu mandum. Pokoknya urang yang paling hana senang Nabi yang kenyan di Lahabnya. Mandum depu keluarga Nabi Muhammad depu Abu Lahabnya tahu. Maka terjadilah obrolan kecil antara sahabat beliau bernama Urwah dengan Abu Lahab. Bak sebuah malam belum pola Urwah itu je Lahab. Selamakah mati Lahab? Pu kamu demi dalam kubur. Ini bahasa yang kena mampus ke Lahab. Pu demi dalam kubur. Mana kan? Dijauh dari Abu Lahab mak. Dijauh Abu Lahab ya. Ni lam lupa nya. Abu Lahab kahana ni lam lupa Urwah. Maka itu dijauh dari Abu Lahab. Ya Urwah, lam alqa khairan min ba'dikum ghaira anni suqitu hadhihi bi antatati tuwaibah. Terkejut Urwah, ayu tak ron ke? Yang puas diri punya. Lam alqa min ba'dikum khairan ghaira anni suqitu hadhihi ya Urwah bi antatati tuwaibah. Wahai Urwah, ilun selama lun mati dalam kubur Urwah, dalam kuburnya selama lun mati. Cuma sabuh kelebihan hijau oleh Tuhan. Dari Tuhan tu lah itu PI dari sila-sila jarolong. Yang kenyan tip malam Senin yang don pip-pipnya tapi. Yang kenyan kelebihan don. Terkejut Urwah Umar, pakai dia lagi bang. Ya kan? Pakai dia hijau oleh Allah lagi. Maka hijau oleh Abu Lahab suqitu hadhihi, aku diberi oleh Allah air. Ditanya oleh Urwah pakai lagi. Nah, segala berarti hijau oleh Allah kelebihan karena beliau pernah memerdekakan budak. Okey, terus benar ya. Jadi pakan cuma ada budak Soibah al-Aslamiyah. Al-Hafidh Imam Al-Jazari
Al-Hafidh Imam As-Suyuti ketika melihat hadis ini, beliau memberi tafsir. Yang kalau beri tafsir Imam Al-Jazari, ternyata budak Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena goknya tenang lahir Muhammad. Tenang lahir Muhammad. Abu Lahab yang soleh kan orang beriman kepada Allah. Lain kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Tapi Abu Lahab yang tak pernah beriman kepada Allah, yang tak pernah mengucapkan kalimat syahadat depan Rasulullah. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha luas rizkinya, Allah itu maha luas rahmatnya. Allah tak berikan juga rahmat semuanya kepada orang beriman kepadanya, tapi juga Allah berikan sedikit pada orang yang tak beriman kepadanya. Siapa contohnya? Abu Lahab laknatullah. Ya. Bi'ata kati Suwaibah wa tilahi Muhammad, tenang tak Abu Lahab? Ha kena Suwaibah kena belum tenang tak orangnya. Laknya Muhammad kalahi nyo ande logik. Ijo peng le Abu Lahab nyo. Kacok peng nyo Suwaibah. Kedih saja. Kalau merdekakan wahai Suwaibah. Merdeka Suwaibah al-Aslamiyah yang akhirnya beliau menjadi ibu susuan Rasulullah. Nian bang cikalan. Jadi tengok punya orang terken boleh bid'ah dan berarti lebih hayu Abu Lahab daripada Kah bang. Jadi orang kan mau boleh hanjut, nyan hanjut hana dalam hadis, hana dalam Quran, hana pokok ni Nabi Muhammad tahu nyan kau ada nyo. Ya. Begitu caranya. Berarti hana tiada kan? Alhamdulillah cegalannya dalam panggungnya kayak Bukit Mandung pernah perni. Ini adalah usaha dari kitanya, tanda bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo kitanya cinta Nabi Muhammad, ibalah Nabi. Ibalah, tapi kan perlu bukti tengku. Okey, orang pegah bawa cinta kamu ni ibalah Nabi. Tapi pak bukti, kamu kena bukti bahawa Nabi cinta pada kamu ni. Nah, silahkan buka kitab Al-Quranul Azim karya Syekh Abdul Fitah Imam Ibnu Katsir bab ayat kelaya surat Al-Baqarah. Munyo di rumah ayah na kitab tafsir terjemahan Ibnu Katsir, na buka bab ayat kelaya, na baca na sabu hadis sahih barunya lagi nyo dikele Rasulullah. Bab sabuh malam Nabi na mencekot sabuh pertanyaan dengan Rasulullah sahabat Nabi. Nabi lagi biasa, Nabi tengah duduk, sahabat duduk. Maka nah salah tidur sahabat lagi nyo ditanya, ya Rasulullah, dan tuan nak kemah. Nah kiban sahabat, "Indi soal ya Rasulullah. Aku punya pertanyaan, bolehkah aku bertanya?" Silakan, boleh silakan. Cuma agak aneh macam Nabi, ana pun je, ana adalah silakan. Ditanya sahabat lagi nyo. Ditanya sahabat Nabi. Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Bika aslamna wa bika jahidna ya Rasulullah. Nabi mencoba bahasanya lagi. Nabi, kamu nyo sahabat ron Nabi. Kamu sahabat jihad dengan Rasulullah. Punya ron bakat kamu jihad, kamu berangkat. Darah kamu untuk ron ya Rasulullah. Roh kamu mandung untuk ron ya Rasulullah. Jasad kamu nyo wahai Nabi Muhammad untuk ron mandung untuk ron Rasulullah. Hanya lain kamu jo ba'd ron Rasulullah mandung. Kamu Islam bersama ron, kamu berjihad bersama ron. Punya ron sedih, kamu sedih. Punya ron senang, kamu senang. Tapi na pertanyaan kamu dari kamu ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Adakah orang yang lebih baik dari kami lagi? Nah Nabi, yang lebih hebat dari kamu Allah. Nah, lagi ni tanya sahabat Rasulullah. Kan lagi hana pantas orang, tapi yang kehian hana hai betul lele sahabat kita nyong juga Rasulullah. Nabi, kamu sampai berjihad dengan ron, kamu temu Islam dengan ron, jasad kamu, ruh kamu, darah kamu, roh kamu untuk ron mandumi Rasulullah. Tapi ne jauh tiap tabuh pertanyaan kamu, hal ahadun khairun minna? Ne lebih hayilo dari kamu Nabi? Nah, dijawab dari Rasulullah, "Na'am ya ashabi." Ada. Ya, terkejut sahabat. Ternyata na orang yang lebih hayu dari sahabat mak. Punya sahabat na di antara orangnya tu sahabat Nabi. Ditanya lagi yang pun dah jawab. Hana ron yang paling hayu kan lagi yang jawapannya kan? Hana le tetap ron Abu Bakar yang paling hayu samping Nabi. Hana le yang tetap ron yang paling hayu. Ron yang paling mulia, mantu sahabat paling mulia. Tapi sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, pernah umat, pernah kelompok, pernah golongan Nabi yang lebih hayu dari kamu Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Na'am ya ashabi."
Terkejut sahabat ditanya, Nabi, taunya Nabi bahagia tak urangnya? Taunya Rasulullah. Dijawablah Nabi Muhammad, tahukah engkau siapakah yang kumaksudkan orang yang lebih baik dari kalian? Mau ya Rasulullah, tolong jelaskan. Dijawablah Rasulullah, qaumun min ba'dikum yakhruju fi akhir zaman. Ada suatu kaum nanti yang muncul di akhir zaman, yu'minu nabi walam yarauni. Kaum itu sangat beriman teguh kepadaku, mereka bersedih ingin berjumpa denganku, walam yarauni, tapi mereka tidak pernah melihat aku. Itu kaum yang lebih baik dari sahabat. Tadi benar dah. Lu kena tanya, mak, dia tanya mandum nak beriman pada Nabi. Apakah kita berpegang teguh pada ajaran Rasulullah? Yang kedua pertanyaannya, apakah kita pernah melihat Nabi? Belum? Nabi Muhammad, kan Nabi Ahmad Musodeknya yang Nabi 26 ronyo. Nabi lihat Eden pergi min itu pun Nabi awaknya. Kau lihat? Munyo katanya beriman kepada Nabi dan katanya hantam dak kalau Nabi, lu ulang tengok tu bahasa Nabi dulu. Lu ulang tengok tu. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal adun khairun minna?" Adakah orang yang lebih baik dari kami? Ada. Jawab Rasulullah, "Qaumun min ba'dikum yakhruju fi akhir zaman." Ada suatu kaum yang akan muncul setelah engkau wahai sahabatku. Yu'minu nabi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihat Ditanya beriman kan pada Nabi, tapi kitanya hantar kalau Rasulullah. Inilah kita inilah semua ini. Ini katakanlah Rasulullah, kaum yang lebih beriman dari sahabat Nabi. Munyo sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad wajar. Nah Nabi munyo apa pun tanya Pak Rasulullah. Munyo tengah sedih tajak Nabi Muhammad. Munyo tengah senang tajak Rasulullah. Wajar karena sahabat Nabi dekat dengan Nabi. Munyo tanya tengah sedih dan tengah rindu tak ke Rasulullah ya tengku kiban darah Nabi hanale menurut sahabat Nabi awal mangat dan tengah rindu jak rumah Nabi aja sama-sama tapi menyebutnya tengah rindu kepada Rasulullah. Saya cinta kepada Rasulullah, saya menangis untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana aku bisa berjumpa dengan kekasihmu itu, jarak kami jauh 1400 tahun yang lalu. Ya Allah, maka kata Rasulullah, kalaulah umatku beriman kepadaku dengan teguh, mereka tak pernah melihat aku, maka itulah umat yang terbaik dari sahabat-sahabatmu. Alhamdulillah, bukti kecintaan Rasulullah mak du'uno hana sia-sia. Getanya tak du'uno malam berbahagianya semata cinta kepada Rasulullah. Kecuali hana cinta, jak kena paksa pada jak kena dia. Hana mana punya perkuat mikro tu. Nah, mulai lagi tidak hari akhirat. Kah semangat berduaan. Kai dong jalan. Bunuh sakit, duduk kah semangat berduaan. Kalau duduk lah. Kah. Ya, alhamdulillah. Jadi na pahala katanya. Bunuh kalau don cerita berkenaan tentang Abu Lahab, bak tingkat Abu Lahab jodoh Allah. Iya apalagi katanya. Kah. Yang kedua. Yang kedua, berbahagialah bak malam yang berbahagianya urang kata mandung kana bak tempatnya mandung katanya insyaallah menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengadakan maulid. Mana buktinya? Di dalam kitab Ni'matul Kubra 4 Khalifatul Rasyidin beliau setuju tentang maulid. Yang pertama, ikutlah Abu Bakar As-Siddiq. Man anfaqa dirhaman. So yang napeng ke Abu Bakar, yang pengnya ditanya tajuk bab penitia maulid li qiraatin nabiyuna, untuk membiayai orang-orang yang membaca sejarah Nabi Muhammad. Kana rafiqu fil jannah ikutlah Abu Bakar. Semoga urangnya akan bersama lun dalam surga. Itu Abu Bakar. Abu Bakar yang empatnya sahabat Nabi pada Abu Bakar lain. Kecuali yang benar tukang beca yang perlu hati ya. Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Ni'matul Kubra yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua, ikutlah Umar bin Khattab. Man azzama bi maulidi Rasulillah. So yang mengagungkan maulid Nabi, nyonya mengagungkan. Ilen tuan untuk kena karena mengagungkan maulid Nabi dengan cara ayah-ayah mak-mak terus mengagungkan maulid Nabi dengan cara tak hadir dalam majlis.
panitia ada juga mengagungkan Rasulullah dengan cara nepegat pernak-pernik lainnya mandum demi pahala. Pak bukti Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Man azzama bi maulidi Rasulillah, fa yang puhudib hururaya, fa yang puhudib maulid Nabi kana ya faqad ahyal Islam. Siapa yang menghidupkan mengagungkan maulid Rasulullah seolah-olah dia sudah menghidupkan Islam. Dengan cara maulid lainnya terjadi ukhuwah Islamiyah lentah nak turingan mak lentah nak turingan ayah, tapi dengan cara dengan merumpok kamu itu ukhuwah Islamiyah. Nah model urun segala maulid mau pakai le maulid alhamdulillah kiban jengku kiban bang mak kata orang puan kiban cara tapi rokok wabah dekat kalau mulai maulid tapi rokok dengunya ibu rokoknya akan mulai maulid. Terjadi pertemuan yang dulu tak pernah terjadi pertemuan, itu ukhuwah Islami gara-gara maulid Rasulullah. Maka kata Umar bin Khattab, man azzama bi maulid Rasulillah, siapa yang menghidupkan maulid Rasulullah, apa kata beliau, faka'annama ahyal Islam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Yang ketiga, dikala Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman, siapa yang menginfakkan dirham, peng, teguh, nyo, lona peng macam untuk maulid Nabi. Siapa yang memberikan uang untuk maulid Rasulullah, liqira'atin nabiyina, untuk sang pembaca maulid Rasulullah atau sejarah, faka'annama syahida ghazwat Badrin wa Hunain, seolah-olah dia telah mengikut perang bersama Nabi, perang Hunain dan perang Badar. Itu Utsman bin Affan. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Man azzama bi maulid Rasulillah, so yang mengagungkan hururayanya, yaitu maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, yukhriju minad dunya illa bil iman. Nanti ketika dia bangun dari dunia ini, bangun dari kuburnya, dia dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Yang kasih dalil. Yang tengok jauh leke-leke urur Wahabi ya. Kalau Wahabi hana maulid ku di Banjaran. Oh lebih haya Abu Lahab daripada kah bang. Ibu lebih cok Abu Lahab daripada kah. Abu Lahab mana pakai dalil kan? Mana dalil Abu Lahab yang minta muslimahan. Tapi bukti kan? Hadis sahih ayahnya. Hadis yang lo bacanya, lo teliti ulang-ulang, no hadis sahih ku hadis palsunya. Lo teliti ulang-ulang, teliti ternyata hadis sahih. Berarti Abu Lahab yang hana tamu Islam, Abu Lahab yang hana beriman kepada Allah, Abu Lahab yang hana beriman kepada Rasulullah, wate hururaya, wate Rasulullah lahir, ibu merdekakan budak Suwaibah al-Islamiyah. Kemudian beliau diberi air oleh Allah saat beliau mati. Suqitu fi hadihi ya Urwah, aku diberi air oleh Allah. Yang Abu Lahab punya katanya, insyaallah lebih kan, bedakan airnya tabuh rom injo oleh Allah mungkin dalam kubur. Cuma dengan syarat katanya tak pergi maulid betul-betul tajak kena cinta, betul-betul tajak kena sayang kepada Rasulullah, kan kena terpaksa. Ya, ini ada muda yang boleh, ada muda mudi deh. Tajak maulid kau nyan kan dia. Dengan senjata lain. Ya. Ya, itu satu. Kemudian, kita kena cerita apa? Nah, salah satu ulama beliau bernama Syekh Musa Zaruni. Nah, tahu tak? Nangonya Syekh Musa Zaruni. Nah, tahu tak? Gure-gure lentuan mungkin nanti dengarnya. Syekh Musa Zaruni nya, Pak Saboh malam lumpong Rasulullah. Lumpong Nabi Muhammad. Teguh tak drum hikayatnya. Silahkan membuka kitab Subulul Huda. Nama kitabnya Subulul Huda, Google download mencoba Google-nya. Hanya bahasa Arab dulu. Menuju bak gure hana. Akal hana pula yang namanya. Jadi ada salah satu cerita yang unik yang dialami oleh seorang syekh bernama Syekh Musa Zaruni. Maka Syekh Musa Zaruni melumpang Rasulullah ya. Bak sabuh malam juga Syekh Musa Zaruni. Nabi tengah sembut. Nabi lagi yang punya kali semayang tapi untuk menturahkan, punya bahasanya turah kita. Punya Nabi kan turah untuk agama Islam, ajaran Islam. Turah. Jadi tu Syekh Musa Zaruni nyala merumpamanya. Syekh Musa Zaruni maka dikandang oleh Rasulullah Syekh Musa. Maka itu pun Nabi Musa, ada apa kau datang ke sini? Terkejut Syekh Musa Zaruni.
Maka dia tanya oleh Musa Zaruni, Rasulullah, ada soal ya Rasulullah. Belum nak pertanyaan tak apa je. Dia tanya Nabi, dia jawab dia antu je. Silakan. Maka dia tanya Syekh Musa lagi. Cik tengok. Dia tanya oleh Syekh Musa lagi. Ya Rasulullah, ilun tuannya di kampung. Sebahagian urun kampung kamu umat kata ya Rasulullah, waktu pergi maulid hanjur. Ikun bid'ah, ikunnya hanjur wahai Rasulullah. Tapi ilun tuan ya Rasulullah, ilun pergi maulid untuk kata. Untuk orang pergi maulid Rasulullah. Malamnya kebetulan alhamdulillah ilun perempuan oleh Allah. Orang ilun lam lupa ilun tuan. Ilun kita tanya langsung, kiban hukum pergi maulid tu orang? Ya, Syekh Musa Zarhuni. Kita tanya langsung hukum kiban pergi maulid tu, hukum pergi maulid tu Nabi Muhammad. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Munya umat Lut hai Musa. Kalau ada umatku merayakan maulid kepadaku karena cinta, karena rindu, karena sayang kepadaku wahai Musa, maka aku akan cinta dan sayang serta rindu kepada mereka." Alhamdulillah, ternyata Nabi mencintai kita dengan syarat guna sayang, rindu dan cinta. Nah lagi yang malamnya. Alhamdulillah. Nah. Ya. Kan ada pahala kan? Ada pahala dah pergi maulid. Mudah-mudahan dengan cara lainnya, insya-Allah tengok dalam kubur tanya hidup oleh Allah rahmat lebih hari daripada Abu Lahab. Amin. Mudah-mudahan tanya dalam kubur tu dalam ya Allah Tuhanku, buat tingkat Abu Lahab ya Allah dan putera rahmat mudah mengamanya. Kamu beriman pada Tuhan ya Allah, kamu beriman pada Rasulullah, kamu sahabat mau untuk Rasulullah. Insya-Allah Allah akan berikan rahmatnya. Ada wabak hadis benar. 4 kelebihan Rasulullah yang sudah dibahas, 3. Yang terakhir kata Rasulullah. Yang terakhirnya kata Nabi Muhammad, aku diberi oleh Allah kelebihan yang tak ada pada nabi lain, yaitu ju'ilat ummati khairal umam. 4 kelebihan Rasulullah. Yang terakhir kata beliau, ju'ilat ummati khairal umam. Aku diberi oleh Allah umat terbaik. Ditanya umat tahu? Umat Nabi Muhammad. Ikhlas Nabi Muhammad apa? Aku diberi oleh Allah umat terbaik. Bak sabuh masa merumpuklah Rasulullah dengan Nabi Musa pada Isra Mi'raj. Bak langit ke-6. Pada Isra Mi'raj Nabi Musa dengan Rasulullah duduk. Ikhlas Nabi Musa Muhammad. Nak kata Muhammad, hana Musa, ilun tuan Muhammad, umat dun kekar-kekar Muhammad. Umat dun yang kenyan, umat yang paling dun tuan sayangnya. Ibalah Nabi Muhammad Musa. Dun handingan, dun lagi aja. Ilun nak umat dun sayang pada umat dun wahai Musa, umat dun lagi umat dun lagi. Maka mendawa Nabi Musa dengan Rasulullah masalah umat. Sehingga waktunya Rasulullah ke izin Musa laki belum kena laki izin, belum kena merumpuk melanjutkan perjalanan tuan merumpuk dengan Nabi Ibrahim. Kajut. Maka waktu melangkah sebuah langkah, 2 buah langkah, 5 buah langkah kaki Rasulullah untuk berangkat, maka Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis mak. Itu bidi mata waktunya. Beliau menangis dengan kerasnya. Maka Rasulullah membalikkan badan. Beliau bertanya kepada Musa, "Lima tabki ya Musa? Kenapa kau menangis wahai Musa?" Dijawab oleh Nabi Musa, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, li'anna gulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulul jannata min ummati aktsaru min ummati ya Muhammad." Itulah Nabi Musa, "Muhammad, saya menangis. Apakah kau tahu kenapa saya menangis? Saya menangis karena nanti di akhir zaman ada seorang pemuda yang bangkit di akhir zaman. Nanti dia akan memasukkan seluruh umatnya. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku." Ditanya oleh Rasulullah, "Soalnya wahai Musa, yang kata Muhammad, cenderung anak muda yang akan muncul di akhir zaman. Nanti ketika masuk surga, seluruh umatmu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku." Jikalau Nabi Musa saja iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata alhamdulillah kita semua ini termasuk ju'ilat ummati khairal umam, umat yang terbaik.
Ya lagi acara mandeku ki bancara lu mun tak berumpung Rasulullah. Mun mun berumpung Nabi Muhammad nak ikut habal tuan. Nyo pesan daripada Tengku So yang di Habib di Anjung. Nanti Habib di Anjung. Habib di Anjung nak tahu tak masjid Habib di Anjung? Waktu lo baca kisah Habib di Anjung, Habib di Anjungnya telah tidur orang yang menghendam merumpuk Rasulullah, tapi hanya merumpuk. Baca selawun hanya merumpuk, baca mandul surat hanya merumpuk, tapi nasabah cara ternyata yang paling mudah merumpuk Rasulullah. Ikalah Habib di Anjung. Niaga, gimana cara? Gonya cara, gonya waktu kena merumpuk Rasulullah. Nasabah kitab bagonya nan kitabnya Bidayatul Bidayah. Nanti tengok Bidayatul Hidayah bagaimana Bidayatul Hidayah yang dehornya belum matang kitabnya di toko buku nanya nan kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi tip-tip kena baca kitab Bidayatul Hidayah dibaca selalu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan dulu baca kitabnya Allah berupa Rasulullah. Dibaca terus habis. Terus baca habisnya mendung, diamalkanlah isi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lehduk wallahu alam yang habis tamat kitabnya, langsunglah beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang yang telah ke baburai dan yang gurai nebut kitab Bidayatul Hidayah ya. Ya, itu kitab apa sih? Itu kitab tasawuf. Itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Begitu cara berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Maulid Nabi inilah yang insyaallah akan menjadikan ukhuwah Islamiyah kita menjadi bersatu dan semoga kita menjadi umat Muhammad yang dicintai olehnya, yang diridhai olehnya. Kenapa sih dengan Maulid ini harus bersatu? Lalu ini hanalai bersatu. Perubah kelompok kali Aceh yang itu bi. Awaina milata Abraham. Kemudian itu bidom lagi di Indonesia kan? Perlu Nabi palsu yang muncul di Indonesia. Yang pertama Ahmad Musaddiq, mantan pesultan bulu tangkis di ke Nabi. Ahmad Musaddiq, dengnya itu bidom Nabi lain dan nabinya lebih hayilom dari urinong Nabi. Namanya Lia Eden. Edennya bahasa Sunda Edan. Punya katanya pungo, dia pungo. Ya, yang dari urinong ilan tuan jakbut kalau mau jumlah tu, hana merumpok Nabi urinong. Dah nama merumpok. Alhamdulillah di Indonesia ada. Dan gonya tahu Lia Eden. Lia Edennya punya semayang di samping laut. Nian botak mendung jamaahnya. Muino-ino di botak mendung. Nian Lia Eden. Lia Eden itu bila ilam nalam tugimin atau nama tugimin. Tugimin namanya. Kemudian itu bilang pula Ustaz Roy, mantan petinju je ke Nabi. Mantan petinju. Nian tiba cara menuju ke Nabi. Punya umat-umat lagi ke tinju umatnya. Nian Ustaz Roy. Bambanya itu bilang dari Indonesia namanya Paruru. Nanti ngomong Paruru. Yang kena Tuhan sampaikan, beginilah kondisi kita di akhir zaman. Bahwa kita hari ini tak lama lagi hidup. Hana boleh katanya untuk main-mainnya. Imam Mahdi kalahir. Oh, dah ku Imam Mahdi kalahir. Kalahir Imam Mahdi pula main. Oh man. Pak bukti tu Imam Mahdi kalahir. Ilun tuan nalun tulis sebuah artikel berkenaan tentang kemunculan gerhana pada tahun 1982. Jadi batun turun dah 80 sah, nyo anak negara, anak agam, nyo nak patih habalut, nak buka Google ju malamnya atau le Maulid, buka Google keluarnya gerhana matahari, gerhana bulan tahun 1981. Jadi waktu peristiwa tahun turun dah 80 sah, itu pil gerhana dua go. Gerhana bak tanggai 15 Ramadan dan gerhana tiga tu terjadi bak tanggai 28 Ramadan. Itu bilang tiga tu bak tahun 1982 gerhana bak tanggai 15 dan terjadi gerhana bak bulan dan tahun yang sama pada tanggai 20 Ramadan. Ternyata waktu kalonnya membuka kitab Qaul Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muntadhar merumpuk satu hadis Nabi bahwa ikhlas Nabi Muhammad, ikhlas Rasulullah, Imam Mahdi tak akan pernah lahir sebelum munculnya gerhana. Guna gerhana kayak kebit.
bahasa Rasulullah sebelum terjadinya gerhana 2 kali berturut-turut. Ilun tuan dalam hafal hadisnya, tapi tunjuk referensi kitab Al-Mukhtasar fi Imam Al-Muqtada karya Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu 2 gerhana berarti Imam Mahdi sudah lahir. Ya, anak terbaik nyo Iran dengan Amerika akan mulai berperang. Rusia dengan Amerika akan mulai berperang, perang dingin. Kemudian dengan Cina mudahnya ada tu Cina dengan Indonesia dan Cina dengan Malaysia. Juga sebentar lagi akan perang. Munyonya kamu perang juga. Nah mudah-mudahan katanya pakai mulut malam lagi malamnya. Mana ni kamu orang agam kami mendu di Iraq ni. Di telefon lagi Mama ni, hai Pak kata, kena ada merapat. Hana ni mang kamu rino di mana tu? Rino hana ada pintu-pintu dalam rumah lagi. Karena kita berperang. Ya kan? Mantekunyo lagi kan, aku padu kau Mama ni, kunyo kayo kamu di Banjaran. Mana muda belum kawin dulu. Dia kerana tu Mama ni. Ya, padu Mama ni. Lena tolong teliti umur Imam Mahdi. Tapi hajat ke beriman, hajat tamat dan hajat tak imani. Yang wajib tak imani, Imam Mahdi pasti akan hadir. Tapi yang hana wajib tak imani, itu biar huruf Sabtu, itu biar huruf Minggu, dia hana wajib tak imani. Yang wajib tak imani Imam Mahdi adalah beliau pasti akan hadir. Len buka kitab Qaul Mukhtasar, len teliti ternyata beliau sekarang sudah berumur 36 tahun. 36 tahun. Ya, semenjak terjadinya gerhana, kata Rasulullah Imam Mahdi tak akan muncul sebelum terjadinya gerhana. Maka beliau umurnya sudah 36 tahun. Kaji, itu benar. Pertanyaan kedua, menyobongnya kau mulai 26 tahun atau 16 tahun 20 tahun, panjang beliau diangkat oleh Allah menjadi Imam Mahdi? Kapan? Silakan buka kitab Kashful Ghaibiyah. So yang nampak kitab Kashful Ghaibiyah, ayah-ayahna lelaki nak baca atau punya anak lelaki bak gurau dengan babu, nak buka kitab bab Alamatul Mahdi. Kitab Kashful Ghaibiyah karya Syekh Muhammad Al-Fatami. Beliau mengatakan bahawa Imam Mahdi itu akan muncul, Imam Mahdi itu akan hadir tak lama lagi kalau sudah terjadinya kemarau selama 3 tahun. Ya kan? Di Jakarta mulanya curah hujan tengah padat. Menurut Badan Geologi antropologinya yang di Jakartanya akan ada indikasi kemarau. Kenapa? Karena biasanya sistem alam kalau sudah terjadi curah hujan yang tinggi itu akan mudah terjadi kemarau yang panjang. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Hadis yang dinukil oleh Sayyid Al-Hashimi, tuan menyebut kitabnya Urang Minggu di Masjid Ketapang. Maka ikutlah Rasulullah, idza ra'aitum amudan ahmara, ikutlah Nabi Muhammad. Rasulullah idza ra'aitum amudan ahmara, kalau engkau melihat warna merah min qiblil masyriq, di sebelah timur, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fadakhiru ta'aman ala sanatikum, simpan makanan karena setelah itu akan terjadi kemarau. Hadis Nabi hadis Nabi ayah cocok dengan pendapat Imam Muhammad Al-Fatani dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang lebih terkejut dalam ayah bambanyo loh napin bahapelonya nalun simpan berita yang paling mengejutkan dari Badan Astronomi Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa tahun 2023 akan mulai terjadinya kemarau besar-besaran. Tahun 2023 Dino tahun 2020 dan 2021 2022 berarti leton tu yang kalau kawin you nyoba 2 juta mertu semayang betul yang 2 juta mertu menyokan lagi yang pulang dengan kita tidak ada waktu lagi untuk pergi maulid dan lain-lain. Hana le tengok menyokat Imam Mahdi hana pu harap le ane mi dan ojak udaya menyokat Imam Mahdi hana pu harap le ane mi dan kedeh tak utus le labu haji. Tadi kita ujak kedih oleh diti. Hana le, getanya kamu perang mendung, kita akan berperang dunia ketiga.
Amerika dengan Iran sudah mulai. Cina sudah mulai menumbuhkan kebencian dan ajakan perang terhadap Indonesia dan Malaysia. Lentuan nangon dari Malaysia lagi yang cik. Juga nangon dari Malaysia kamu lagi yang cik tengku. Karena Malaysia lebih suku Cina, suku Melayu, suku India. Ya, nang kabulai betul-betul. Rusia dengan Amerika kabulai betul-betul. Munyonya akan terjadi akan datang Imam Mahdi, maka kita akan mengalami perang dunia. Baik ayah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka hana putra putri be nyo getanyo na wate getanyo na umu yang kehnyo tabela agama Allah tengku ilenpan hana andin tengku cara di kibah tengku ridha oleh Allah. Cara dia adalah terpegat ane getanyo je ke ulama, ajarkan mereka untuk bisa membela Nabi Muhammad, ajarkan mereka untuk bisa membela agama Allah, ajarkan mereka untuk bisa membela agama Allah dan Rasulullah. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum, jika engkau menolong agamaku, aku akan menolong kalian. Maka Rasulullah berpesan, adibu auladakum ala salasin khisal. Munyo getanyo kana anu ne prono anu leboh, nyo pesan Nabi. So yang kana anu nyo ne pelihara anu leboh pesan Nabi Muhammad untuk anu getanyo. Apa yang pertama? Hubbu nabiyikum, ajarkan anak untuk mencintai Nabi. Nabinya tak perlu ada, kena diaduk, kena benar. Nyo Nabi Idris, nyo Nabi Nuh, nyo Nabi Musa, nyo Nabi Isa, nyo Nabi Muhammad, Nabi kita nyo lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Lagi yang cara tak perlu ada. Itu pesan Rasulullah. Yang kedua, menyokan ada pesan Nabi Muhammad. Hubbu ahli baitihi, ajarkan mereka mencintai keluarganya. Kena oleh dia, nyo mak, nyo ayah, nyo paman, nyo makcik, nyo pakcik. Lagi yang cara. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau kita punya anak, ajarkan mereka qiraatul Quran, ajarkan mereka baca Al-Quran. Kenapa? Fa inna qiraatul Quran dhillun yawma la dhilla illa dhilluhu. Karena Al-Quran itulah yang akan menjadi naungan di mana tidak ada naungan nanti di hari akhirat. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ranah Maulid Nabi ini kita jadikan sebagai simbolisasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah? Dengan cara belajar sejarah Rasul. Nabi Muhammad itu beliau orangnya cerdas. Beda cerdas dengan pintar. Beda. Kalau cerdas itu tak perlu belajar, Allah berikan. Tapi kalau pintar perlu belajar. Rasulullah punya akhlak. Umar bin Khattab masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Beliau punya pedoman untuk memperjuangkan agamanya. Maka demikian kita juga untuk memperjuangkan agamanya dengan cara mempelajari sejarahnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Muhammad, demikianlah kami ceritakan kisah orang terdahulu. Demikianlah Muhammad, kami ceritakan umat Nabi Lut. Kami kirimkan batu terbakar lalu jatuh di kampung mereka. Muhammad, dalam Al-Quran itu kami ceritakan tentang tenggelamnya umat Nabi Nuh. Kami berikan mereka azab yang pedih. Muhammad, dulu kami pernah menceritakan tentang terazabnya umat kaum Nabi Musa. Fir'aun berada di laut itu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Al-Quran itu mengajarkan kepadamu tentang sejarah-sejarah orang terdahulu. Ma nusabbitu bihi fuadak, agar hatimu itu tentram, agar hatimu itu tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tidak ada cara lain kecuali belajar kembali sejarah Nabi. Waktu kita baca kisah Nabi Idris, oh laginya ternyata Nabi ini tolongan Allah. Waktu kita baca kisah Nabi Musa, oh ternyata Fir'aun awal hanya ibadah kepada Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Waktu kita baca kaum Nabi Isa, kaum Nabi Idris, kaum Nabi Ibrahim, oh ternyata laginya. Maka dengan kita baca sejarah yang kenyang akan menjadi ketetapan hati kita, mantap ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaji ayah sekalian yang kahir. Jadi mama ayah-ayah dan tuan hormati, nyo ngetanyo kudik ba akhir zaman. Jadi hana putri
yang dikira Rasulullah tanda akhir zamannya itu salah satunya adalah la yazdaduna nasa illa bu'dan. Tanda kiamat itu manusia akan terus lahir, manusia akan banyak, manusia akan padat, illa bu'dan, tapi banyak manusia yang jauh dari Allah. Jino manusia yang paling terbanyak di dunia adalah Cina, berjumlah 1,8 miliar. 8 miliar. Itu kalau kencing gimana lah itu? Semuanya kencing banjirnya zaman dulu. 1,8 miliar. Yang kedua India 1,4 miliar. Yang ketiga Amerika. Yang keempat baru Indonesia. Indonesia 1,1 miliar. Itu adalah data kependudukan internasional tahun 2004. Madinah tahun berapa? Luar biasa jumlah. Maka kata Rasulullah, tanda kiamat itu iqtarabat sa'ah. Kiamat itu sudah dekat, kata Nabi Muhammad. Tanda kiamat itu la yazdudun nasa illa bu'dan. Banyak lahir manusia, tapi manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda kiamat yang sedang terjadi hari ini adalah munculnya paham-paham yang menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya Wahabi. Bila mula-mula dah aku nombor tegal Wahabi. Nanti dengar Wahabi. Yang kengken maulid hanjut, tahlil hanjut, Tomadia hanjut, pulau. Mandung hanjut bagi Bambanya itu bit fatwa dari awalnya bahwa hanjutkan Fatihah dia semayang, ditanya tapi dia semayang Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya hanjut, bahkan bersumpah loh dari arwahnya. Saya bersumpah tak pernah menemukan bacaan surat Al-Fatihah setelah sholat itu dalam hadis atau Al-Quran. Bersumpah loh. Oh, mas sombong tak itu kuya. Ya, itu sudah muncul. Nah, ini yang akan menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Getanya nek tu udahnya awal Ahlussunnah wal Jamaah kamdu. Rajanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nyan maulid hanjut, Tomadia hanjut, tahlil hanjut, mandum hanjut balik. Maka lompakat diskusi dengan ustaz-ustaznya. Ayo Pak diskusi. Kamu ustaz, saya ustaz juga. Ayo kita duduk bersama-sama bermusyawarah. Ya, ini takut lagi ni iklan Nabi cenderung hadis. Dah hadis riwayat Bukhari sahih. Iklan Nabi Muhammad, saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul suatu kaum. Apa kata beliau? Huddatul asnan. Ciri-ciri kaum itu masih muda. Sufahail ahlam, pikiran mereka bodoh. Yuhsinunal qila, apabila mereka berbicara mereka itu seperti syair. Wa yusajji'unal fi'la, tapi perbuatan mereka buruk. Yang dikenal Nabi Muhammad. Ulang ikuti. Iklan Nabi Muhammad, akhir zaman akan muncul suatu kaum. Hadis sahih Bukhari. Akan muncul suatu kaum itu ciri-cirinya masih muda, pikiran mereka bodoh, kalau berbicara seperti syair tapi perbuatan mereka buruk. Yud'auna ila kitabillah, mereka akan selalu mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Laisa min huwa fi syai', tapi Al-Quran tak dapat memberi manfaat kepada mereka. Soalnya wallahu alam. Ya mungkin Wahabi nanti Wahabi Syiah mendukung. Ya. Wadah katanya untukku, bang, pakai ke maulid hanjut. Bid'ahnya apa? Hanya pukul Nabi. Monya hanya pukul Nabi dengan pukulnya najib bid'ah. Malu tanya abang yang punya tajib, mau Nabi najib di Arab nak selama so yang nak umrah berdua no. Nak kalau bau di Arab. Nak kalau bau yang nak bak kurma. Apakah meminum kelapa ini bid'ah? Karena ini tak ada masa Nabi. Jauh le urungnya. Itu kan beda tentu. Ini kan dunia, sedangkan maulid ibadah. Laganya. Berarti ibadah dalam dunia hana yang dalam bid'ah dalam dunia hana, yang bid'ah dalam ibadah. Punya laganya hanjur dia baca Quran. Menyodorkan maulid yang bid'ah hana yang pubut dan Nabi.
Punya terangkan famadiah yang bid'ah hana pun Nabi. Punya terangkan bahawa tahlil yang bid'ah hana pun Nabi. Tengok hana boleh baca Quran. Karena mandum Quran orangnya bid'ah. So yang pergi titik dalam Quran. Nabi. Kon Nabi yang pergi titik dalam Quran. So yang pergi harakat dalam Quran. Nabi. So yang mengumpulkan Al-Quran pertama kali. Nabi. Bukan. Yang mengumpulkan Al-Quran pertama kali itu sahabat Umar bin Khattab. Apa lalu Nabi menyuruh, hai, tengok mati lu dah mati nak kumpulkan Al-Quran tu. Hana. Sehingga waktu Umar jawab Abu Bakar. Nyo katanya kaparahnya. Fakan. Katanya kamu perang 700 sahabat katanya meninggal hafal Quran mandum baklot nak ide puide lagi nya tak kumpulkan sahabat mandum wahai Abu Bakar taduk sama-sama tak tulis Quran tak tulis kemudian tak bukukan Al-Quran menjadi satu ikut oleh Abu Bakar hadhihi bid'ah ya Umar aku tak berani melakukan ini karena ini bid'ah. Tapi Abu Bakar tahu diri. Setelah itu beliau mengikut saran Umar. Menjelagian Abu Bakar dia sembahyang istikharah ya. Maka sembahyang istikharah Abu Bakar, disitulah terjadinya pembukuan Al-Quran pertama kali dalam sejarah. Maka Al-Quran itu bid'ah. Yang kedua, siapa yang menuliskan titik pertama kali dalam Al-Quran? Siapa? Umar? Bukan. Abu Bakar? Bukan juga. Rasulullah? Bukan. Beliau bernama Abu Aswad Ad-Du'ani yang hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz. Menurut riwayat, beliau hidup pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, so yang pakai harkat. Nyo fathah, nyo kasrah, nyo fathatain, nyo kasratain, nyo dhammatain. So yang pronounnya, so yang pakai fonnya. Rasulullah? Bukan. Khalifatul Rasyidin juga bukan. Sahabat Nabi bukan. Yang pertama kali menulis harakat adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahi. Nah, Farahidi mati tengok punya kun boleh bid'ah bang tengok baca Al-Quran karena Quran semuanya bid'ah. Kajian ayat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita ambil hikmahnya bahwa Rasulullah itu adalah nabi kita yang insyaallah suatu saat nanti beliau akan menunggu kita di yaumul mahsyar, akan menolong kita. Bagaimana cara agar Nabi menolong kita? Mulai hari ini mari sama-sama kita selalu berselawat kepada dirinya. Kiban cara salawat itu juk kita nyata baca Allahumma salli ala Muhammad. Bahasa bahura Jibril turun, maka itulah Jibril Muhammad. Man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat Muhammad munyona umat gatanya selawat pada don sahabat selawat Muhammad Allah jauh dari hadiah Muhammad. Oh bahagia tak Nabi Muhammad adanya. Oh nya pu hadiahnya Jibril. Yang pertama Muhammad kataballahu lahu biha 10 hasanat. Allah akan berikan 10 kebaikan. Alhamdulillah dengan baca tilawat kepada Nabi jauh oleh Allah 10 kebaikan. Kenapa payah kan? Jika umat Muhammad punya kena merumpak kebaikan apa ya? Hana payah. Takkan minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik oleh Allah 10 kebaikan. Yang tiga punya orang baca 10 kali 10. Muhammad. Ya Allah jauhnya kau sabar Muhammad. Punya umat kata nak berselawat pada Tuhan, sabar selawat minta Muhammad. Dia bawa hadiah. Kita tanya Rasulullah. Hadiah kedua apa Jibril? Ikalah Jibril. Ya, wa muhan anhu 10 sayiat. Allah akan menghapus 10 keburukan. Mesti kita nak sifat buruk ba Allah, suuzon. Ya, mungkin contoh kita waktu tawa anu kita batu dah. Kita tiba-tiba cakap ya Allah untuk puna anu minyak untuk cok tu pulang ya Allah. Mesti lagi ni kan kita kasuuzon dengan Allah. Tapi dengan baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka keburukan itu dihilangkan. Alhamdulillah. Muhammad kon dua boh macam Muhammad hadiah yang punya umat kata baca terlalu pada don taboh. Pulang Jibril. Yang ketiga warufi'a lahu 10 darajat. Allah akan berikan 10 derajat. Alhamdulillah. Menjadi umat Muhammad enak. Menjadi umat Muhammad tak sulit. InsyaAllah semua kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kita memeluk tubuh beliau? Semua mau. Maukah kita memandang wajah beliau? Semua mau.
Siapa yang tak mau memeluk tubuhnya? Siapa yang tak mau mencium kakinya? Siapa yang tak mau melihat wajahnya yang bersih dan putih? Siapa yang tak mau mengelus-elus pipinya? Siapa yang tak mau memeluk dirinya? Semua mau. Tapi bagaimana caranya Tengku biar saya bisa melihat Rasul nanti? Bagaimana caranya Tengku biar nanti walau saya ahli neraka Tengku, saya bisa memeluk tubuh beliau, saya bisa mencium tubuh beliau. Bagaimana caranya Tengku? Bagaimana caranya? Caranya ta'ala lain, kita harus sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikanlah Habib Habib As-Sagaf dalam Ratib Al-Haddad sunnah katanya baca selawat di logo watai subuh dan sunnah baca selawat di logo watai semayang asar. Munyo almarhum Abu Yalun tuan munyo ka baca selawat yang tabi dong. Pada gonya hanjit dong. Abu almarhumnya Akib Lahwiya KDM. Jadi bukan ada dokter Abu menyodong betek harus pakai kursi. Tapi menyokap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budoh ya. Icok tongkat budoh. Mari kita baca salawat kepada Rasulullah. Kita niatkan seluruh cinta kita kepadanya. Ya, demi ayah lun. Ya, lu dengar dah. Kamu lu subuh tapi lagi yang Abu. Demi ayah lun kamu ikut. Demi ayah lun, demi mak lun, demi kakek lun, demi paman lun, demi harta lun, demi inang lun, demi dunia lun. Mandung untuk kata ya Rasulullah. Ya, ni kamu kena ikut barulah Abu ya baca sallallahu ala Muhammad. Begitu caranya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tak ada lagi tapi ruh beliau hidup. Sama saja. Lagi begitulah cara kita mencintai Rasulullah. Salah satunya juga mengadakan maulid. Tengok bedanya harap bersama-sama bulan maulid. Tengok akan lebih hayu, akan lebih rayu daripada maulid ya yang nampak malamnya. Ayah-ayah jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah dapat tuan sampaikan. Luncuk kesimpulan mandum ceramah dunia taboh betul. Hanya lain. Nyo bertanya akan kiamat di hati. Imam Mahdi kalahir. Dajjal di hati akan turun. Maka hana pu tak putri beli. Hana bertanya nyo perle dapat mau laju nyo badaya. Tak perlu ananya. Tengok mak, tengok ayah. Punya don hana ni. Toh yang doa tu ni. Hana pu harap urus dajak kuliah S3 dia baca doa. Hana pun punya bertanya anak ni tanya lam dayah walaupun hana ajak kuliah. Tengok dia baca doa tu dan yang tu yang boleh. Ya. Kalau pro Imam Mahdi. Karena nak berita tu buat duan membaca-baca beritanya. Kita jong buat Tengku. Jadi nak salah tidur orang Indonesia di Madinah. Merumpuk Imam Mahdi tu betul-betul jaga Imam Mahdi tu. Nak betul yang lebukah wallahu alam yang hanya Allah yang tahu. Nian kejadian dong waktu lonjak umrah mana bulan itu. Jadi nak urang minta lon di hotel. Punya urang minta lon di Aceh wajar karena nak urang Aceh. Tapi nak urang minta lon di Mekah ni. Yang rupa lon. Kau lah mati lon rupa lon. Maka ceritalah lon Tengku, lon awal almarhum Abu Ya lagi. Oh kau cerita. Dibuka cerita. Hana ada lelaki cerita guru Tengku ni dari Sulawesi ni. Belum katrik dengan ini orang tu. Di Mekah nak ke wablah tu dengar. Lun tengah teliti Imam Mahdi. Nyata Imam Mahdi kalahir. Imam Mahdi kalah. Ya, kibarnya. Jadi hana putri maka dengan ranah Maulid Rasulullah, ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan cara mulai dari kita sendiri lalu ke anak kita dan keluarga kita. Kiban cara 20 hana family kudu anak lamda ya. Jadi jamaah rahmatillah Allah, ayo kita bantu agama Allah, perjuangkan ahlus sunnah wal jamaah yang paling penting. Tengok tu baik roh Wahabi Salafiyah yang faham radikalismenya. Oh, bagaimana yang aku tahu bedah Wahabi radikalisme. Kalau yang begahnya
Ba'dun data dalam HP langsung dari Badan Intelijen Negara. Beliau bernama Ki Haji Hasan Ali, mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara tahun periode Presiden Megawati dan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang. Apa kata Ki Haji Hasan Ali? Ada 3 faham yang siap menghancurkan persatuan Indonesia. Pertama ISIS, kedua Syiah, yang ketiga Wahabinya anak pudoto wahalinya. Dipat aku markas awalnya, antu duk mundur duk pak markas awalnya. Kah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo lelaki jamaah dan kini kata baknya undang nyo kamu lehnya insyaallah langsung berangkat jalan. Karena tengok puan 8 na manasik umrah. Jadi lu pegah pakai urut jalan untuk minta pakai don rumah. Pokoknya don terus nyahan habis tu. Ya, jadi kamu harus jaga jalan. Malamnya langsung berangkat jalan ana wali rumah. Maka don kena yang sampaikan dan doa-doa lah untuk don agar kamu menjamaahnya dan sampai ke tujuan dan sampai juga pulang kembali ke Banda Aceh lagi. Maka ayah-ayah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan punya tuan sampaikan yang bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dino kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع متوالين وسجودنا سجود متضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعاءنا دعاء مستجيب برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم أحيينا بكلمة لا إله إلا الله وأمتنا بكلمة لا إله إلا الله وثبت قلوبنا بكلمة لا إله إلا الله اللهم اجعل اعتقادنا اعتقاد أهل السنة والجماعة ولا تجعل اعتقادنا من أهل البدعة والضلالة اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور أجسادنا بنور القرآن ونور أعمالنا بنور القرآن ونور نيتنا بنور القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مفرج فرج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات عن على كل عسر ببركة أسوار من القرآن العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari Tuan. Nonton lagi gure-gure Tuan selama Tuan pegahaba dakwah nalukun kendalil yang salah disampaikan bangun. Jadi jamaah dalam rahmat Allah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Usikum min nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamban ketanziman masyarakat Kampung Cerih pada ulama kita kadang hina dalam pandangan Wahabi, kena apa oleh Wahabi duduknya. Alhamdulillah masyarakat Kampung Cerih selalu siap perayaan Maulidur Rasul han lagut bahasa-bahasa bid'ah yang dikembangkan oleh Wahabi di daerah Kampung Cerihnya. Yang empat, yang panglima Ahlussunnah wal Jamaah Tajuk Wahai. Ku Haji tolong cok. Tak. Yang yupnya yang plastik yang kalian apa pakai Abi. Tipu apa? Alhamdulillah Bu Haba Nuku Basri Bungai yang dirahmati Allah. Tanya yang bawa Wahabi punya yang berha na yang haji pelemah muka. Yo rakan yang selalu setia
kejaga dan kekawal gurih Gedanyo Abuya Habibi. Yang baik pegah kosong anak orang Wahabi ke amo ka Melaka izin. Yang tanda ju mukanya Wahabi. Tanda ju. Namun som kamu. Tanda ju. Tanda bugat ju. Terima kasih kepada rakan-rakan dan guru-guru Kamaban Bandung. Untuk saatnya kamu cukupkan secara langsung ceramah Maulid oleh guru Gedanyo Al-Mukarram Syekhuna Abuya Habibi bin Abuya Profesor Dr. Tengku Syekh Muhibbuddin Wali Al-Khalidi bin Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi Waliullah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kamu dan bermanfaat kepada rakan-rakan dan guru-guru Bandung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Melaka izin.